Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Obrolan kita kali ini kita akan membahas masalah kebiasaan membaca bismillah atau tidak terbiasanya membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Kebiasaan itu sesuatu perilaku, tindakan, sikap, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka akan membentuk sebuah kebiasaan, sesuatu yang biasa dilakukan. Nah, kebiasaan ini jika dilakukan terus-menerus maka akan menjadi pola. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebiasaan dan pola. Kalau kebiasaan itu sesuatunya yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang ini, yang disebut kebiasaan ini dilakukan lagi secara terus-menerus, maka akan membentuk suatu pola. Kenapa orang itu tidak biasa? Banyak hal yang memungkinkan orang itu tidak terbiasa terhadap sesuatu hal, karena dia tidak pernah melihat, tidak sering melihat, atau dia tidak punya pengetahuannya untuk melakukan sesuatu hal, atau banyak hal. Tetapi ada beberapa kemungkinan ya, orang untuk masalah bismillah, untuk bisa menjadi suatu kebiasaan itu ada kemungkinan beberapa hal. Jadi bisa digambarkan gini, seseorang dari kecil dia tidak pernah melihat lingkungannya, orang terdekatnya untuk baca bismillah. Sudah barang tentu dia tidak akan baca bismillah dan tidak akan memiliki kebiasaan baca bismillah. Kemungkinan itu akan lebih besar untuk dia tidak mempunyai kebiasaan. Maaf, bukan tentu yang paten ya, di sini memungkinkan, sangat memungkinkan sekali, maksudnya sangat memungkinkan sekali untuk seseorang itu tidak punya kebiasaan baca bismillah dan punya kebiasaan tidak baca bismillah. Dan ketika didukung dengan tidak adanya pengetahuan tentang pentingnya, urgensinya baca bismillah, maka kebiasaan itu semakin akan terdukung untuk menjadi suatu kebiasaan yang lebih paten, terpola. Tapi memungkinkan juga jika suatu saat orang ini tercerahkan atau mendapatkan suatu informasi, mendapatkan info tentang dia harus baca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Tentunya di sini membahas untuk orang-orang muslim ya, untuk orang-orang Islam, karena yang baca bismillah kan orang Islam ya, yang diharuskan baca bismillah. Baca bismillah di sini sangat penting. Ketika dia sudah punya informasinya, ilmunya, pentingnya baca bismillah, maka dia akan memungkinkan dia untuk punya langkah membiasakan diri untuk baca bismillah. Mungkin nggak sih orang yang nggak pernah baca bismillah akan nantinya punya kebiasaan baca bismillah? Sangat mungkin, dengan berbagai hal-hal yang mendukung. Contohnya tadi, orang yang dari kecil tidak pernah baca bismillah, tidak pernah melihat lingkungannya baca bismillah, hingga dia gede, ketika dia suatu saat mendapatkan informasi ini, maka dia ketika dia mendapatkan informasi ilmu, maka dia akan timbul
niatan. Orang yang sudah tercerahkan itu akan punya niat dan untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, terlepas dari apakah dia dari kecil mendapatkan contoh atau tidaknya, untuk masalah kebiasaan ini bisa jadi orang tidak biasa karena memiliki sesuatu penyebab. Kenapa sih tidak biasa ya? Kenapa tidak biasa? Kadang-kadang orang itu punya dia tahu harus baca bismillah, punya pengetahuan bahwa dia harus baca bismillah ketika sebelum memulai sesuatu aktivitas. Tapi dia tidak tahu alasannya kenapa sih harus baca bismillah, sehingga itu mungkin akan membuat dia enggan atau bahkan tidak punya alasan kenapa dia harus baca bismillah, menganggap hal itu tidak penting. Yang kedua, orang itu tahu, punya pengetahuannya harus baca bismillah dan tahu alasannya, cuma satu yang bikin dia tidak memiliki kebiasaan, karena dia tidak punya rasa memiliki untuk rasa memiliki ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa orang itu tidak biasa. Dimungkinkan orang itu tahu, punya pengetahuan harus baca bismillah, tapi tidak tahu alasannya. Orang itu punya pengetahuan dan tahu alasannya, tapi di sini dia tidak memiliki kesadaran untuk membaca bismillah. Yakin masalah untuk kemampuan orang dalam melafalkan bismillah, meskipun itu dia tidak mengerti baca tulis, untuk hanya sekedar menirukan itu bisa. Oke. Bismillah pertama, ketika sudah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan baca bismillah, terus lambat laun kita iringi dengan pengetahuan, ilmu tentang bismillah, dan juga disertai dengan keyakinan, akan menambah kebiasaan baca bismillah kita itu akan lebih berbobot, karena kita baca bismillah itu dengan ilmu dan keyakinan. Pertama, bismillah itu kita perlu tahu bismillah itu yang tujuannya kita baca bismillah itu salah satunya adalah tujuannya adalah zikrullah, mengingat Allah. Ketika orang sudah terbiasa mengingat Allah, ketika kita mengingat Allah, kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan kita awalnya untuk mengingat, untuk zikrullah, terus ditambah keyakinan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah sudah maha pengasih, maha penyayang, itu sudah melingkupi segala halnya, karena maha pengasih, maha penyayang juga harus memiliki kemampuan yang lain untuk menjadi maha pengasih, maha penyayang. Dia harus kuasa, harus maha besar, maha segalanya. Jadi kalau keyakinan itu sudah terbentuk, maka bismillah itu benar-benar bismillah yang berbobot dan memiliki kekuatan. Orang kadang hanya dengan keyakinan sederhana tanpa disertai ilmu yang orang bisa memiliki keyakinan karena doktrinasi bahwa bismillah, ketika kamu baca bismillah itu
dapat menjauhkanmu dari mara bahaya loh, dapat menjauhkanmu dari hal-hal yang sial. Cukup walaupun hanya dengan keyakinan yang awami seperti ini, insya Allah dengan bismillah kita akan menjadi orang yang terlindungi. Dan dengan keyakinan, dengan bertambahnya ilmu, dengan disertai ilmu, bacaan, pelafatan bismillah kita akan lebih berbobot. Cukup sekian, mungkin bisa kita lanjut untuk kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.